Malam itu hujan turun tanpa ampun. Bulirnya menghantam atap seng, menimbulkan suara yang seolah menggigit telinga. Di tengah pekat malam desa Girimulyo, cahaya lampu minyak bergetar di serambi rumah seorang lelaki tua bernama Pak Tirto. Wajahnya keriput, matanya tajam menatap keluar rumah, ke arah rumpun bambu kuning yang tumbuh di pinggir sungai kecil di bawah tebing. "Jangan pernah ditebang," gumamnya lirih, seperti mantra yang diulang bertahun-tahun. Di tangannya, sebatang dupa masih menyala, asapnya tipis mengalun ke udara basah. Beberapa anak muda lewat di jalan tanah yang becek. Mereka tertawa keras, mabuk oleh semangat muda dan arak desa. Salah satunya, Raga, berhenti di depan rumah Pak Tirto. "Pak, bambu kuning itu saya mau tebang besok pagi," katanya sambil menyeringai, suaranya meninggi menembus suara hujan. "Saya butuh buat pagar rumah baru saya. Daripada dibiarkan liar gitu aja, kan?" Pak Tirto menatapnya tajam. "Jangan, Ga. Bambu itu bukan bambu biasa. Itu batas antara kita dengan mereka." Raga tertawa kecil. "Ah, Pak, saya udah dengar cerita itu dari kecil. Katanya bambu itu ditanam sama dukun perempuan penjaga desa. Ya? Sumbi, apa siapa? Sudahlah, Pak, zaman sekarang udah gak ada yang begitu." "Raga," suara Pak Tirto serak, hampir bergetar. "Dulu ada yang ngomong kayak kamu. Namanya Parman. Setelah dia tebang satu batang aja, anaknya hilang di sungai. Gak pernah ketemu sampai sekarang." Raga diam sebentar, lalu tertawa lagi, tapi suaranya sedikit gugup. "Itu cuma kebetulan, Pak. Bambu gak bisa bikin orang hilang." Pak Tirto menghela napas panjang. "Aku sudah bilang yang seharusnya aku bilang. Kalau kau tetap mau, jangan salahkan siapa-siapa nanti." Hujan semakin deras. Petir menyambar, menerangi wajah Raga yang mulai tampak keras kepala. Keesokan malamnya, tanpa memberitahu siapapun, Raga membawa parang tajam. Ia menyalakan lampu petromax kecil dan menyusuri jalan becek menuju tepi sungai. Udara lembab, suara kodok bersahutan. Di bawah cahaya redup, rumpun bambu kuning itu berdiri seperti dinding hidup, rapi, bersinar samar keemasan di antara kabut tipis. "Bambu aja kok dikeramatin," gumamnya sambil mengangkat parang. Begitu bilah parang menyentuh batang bambu pertama, suara aneh terdengar. Seperti helaan napas panjang, lalu, tangisan pelan. Raga berhenti. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut, suara hujan, dan gemericik air sungai. Ia menelan ludah, menggeleng pelan, lalu menebas sekali lagi. Cak! Batang bambu roboh pelan, dan saat itu juga, hujan berhenti mendadak. Udara hening, seolah seluruh hutan menahan napas. Raga melangkah mendekat, ingin mengambil potongan bambu itu, tapi sesuatu membuatnya terpaku. Dari bekas tebasan itu, mengalir cairan merah tua, bukan getah, tapi darah yang kental dan hangat. Ia mundur spontan, matanya membesar. Apa ini?" Petromax di tangannya bergoyang, cahayanya bergetar di antara bambu-bambu lain yang tampak seolah mengawasinya. Lalu, dari arah sungai, terdengar suara seruling. Lembut, datar, tapi dingin, seperti dimainkan dari dasar air. Nada itu membuat bulu kuduk Raga berdiri. Ia menoleh ke arah suara itu, dan di ujung pandangannya, di seberang sungai yang berkabut, berdiri sosok perempuan. Pakaian putih panjang, rambut terurai sampai menutupi wajah. Perempuan itu diam, tak bergerak, hanya menatapnya, lalu perlahan menunduk. Raga tersentak, Petromax hampir jatuh. "Siapa kau?" teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh suara seruling yang makin nyaring. Ia memungut batang bambu yang sudah ditebang, memikulnya cepat-cepat, dan berlari menuju rumah. Dari kejauhan, saat ia menengok sekali lagi, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Hanya bayangan rumpun bambu yang bergoyang perlahan, padahal angin tak berhembus. Sesampainya di rumah, Nisa, istrinya, langsung memarahi Raga. "Kamu gila? Menebang malam-malam? Tahu gak katanya bambu itu?" "Sudahlah, Nis. Aku cuma ambil 2 batang, buat pagar. Gak akan terjadi apa-apa." Raga menaruh bambu itu di teras,
lalu mengusap keringat di dahinya. Cuma getahnya aja yang aneh. Warnanya kayak merah. Nisa memandangnya lama. Merah? Merah seperti apa? Seperti darah. Mereka berdua diam. Petromax masih menyala, dan di luar, angin mulai berhembus pelan lagi, membawa bunyi samar dari arah sungai. Seruling itu lembut, mendayu, seperti nyanyian duka. Raga menatap keluar, wajahnya mulai gelisah. Dengar gak, Nis? Nisa mengangguk pelan, bibirnya bergetar. Iya, tapi siapa yang main seruling malam-malam begini? Tak ada jawaban. Hanya angin. Hanya bunyi air menetes dari atap. Dan di antara suara itu, samar terdengar suara perempuan berbisik. Kenapa kau potong tubuhku? Lampu Petromax tiba-tiba padam. Dan dalam gelap, Raga merasa ada sesuatu berdiri di belakangnya, bau tanah basah dan darah bambu menguar di udara. Sampai di sini, kalau kamu masih berani lanjut, tekan tombol like-nya dulu. Biar saya tahu kamu siap dengar kelanjutannya. Tulis juga di komentar, apa kamu percaya bahwa bambu bisa hidup dan menyimpan roh penjaga? Dan tentu, jangan lupa subscribe, karena setelah malam ini, kita belum selesai dengan misteri bambu kuning ini. Pagi datang dengan udara dingin dan lembab. Kabut masih bergantung di antara pepohonan. Rumah Raga berdiri tenang di pinggir desa, tapi pagi itu suasananya terasa lain. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Nisa berdiri di depan rumah, menatap dua batang bambu kuning yang semalam dibawa suaminya. Di sinar matahari pagi, batang itu tampak berkilau aneh, seperti basah. Tapi yang membuatnya menggigil adalah warna di ujungnya, masih merah gelap, seolah baru menetes. Raga, ini darah, kan? Suaranya kecil, bergetar. Raga yang sedang mencuci muka di sumur menoleh, wajahnya kusut karena kurang tidur. Sudahlah, Nis, getah aja. Kau pikir bambu bisa berdarah? Nisa tak menjawab. Ia hanya memandangi bambu itu lama, hingga tiba-tiba seekor lalat besar hinggap di ujungnya, lalu diikuti yang lain. Nisa spontan mundur, napasnya cepat. Kalau cuma getah, kenapa lalat-lalat itu datang? Raga tak menjawab. Ia menatapnya sebentar, lalu masuk ke rumah. Tapi di dalam hatinya, bayangan semalam, darah, sosok perempuan di tepi sungai, dan suara seruling itu terus berputar. Siang menjelang, tapi cuaca tetap mendung. Udara seakan lebih berat. Raga mulai membelah bambu itu jadi potongan kecil untuk dijadikan pagar. Saat parang pertamanya menghantam batang, cairan merah itu kembali keluar, kali ini lebih banyak, mengalir di tangannya. Ia terkejut, menjatuhkan parang. Apa-apaan ini? Bau amis menyengat hidung. Ia mengelap tangannya dengan kain, tapi rasa lengketnya tak hilang. Saat ia lihat lebih dekat, urat-urat halus tampak di permukaan bambu, seperti pembuluh darah di bawah kulit manusia. Raga mundur perlahan. Ini gak mungkin. Lalu, dari arah dalam rumah, suara seruling terdengar lagi. Kali ini jelas, melodi yang sama seperti semalam, lembut tapi menyesakkan dada. Nisa, panggilnya. Tak ada jawaban. Ia masuk, langkahnya pelan, mata waspada. Suara seruling itu datang dari kamar mereka. Saat ia dorong pintu, jantungnya hampir berhenti. Nisa duduk di lantai, wajahnya pucat. Di tangannya, sebatang potongan bambu kuning, ditiup perlahan seperti seruling. Nada yang keluar melengking aneh, tidak sepenuhnya suara bambu, tapi seperti napas yang menangis. Nisa, seru Raga, mendekat. Tapi istrinya tak menoleh. Matanya kosong, menatap lurus ke depan. Raga merebut bambu itu dari tangannya. Dari mana kau dapat ini? Nisa menggeleng pelan. Aku gak tahu, waktu aku bangun, bambu ini udah di samping tempat tidur. Raga menatap bambu itu lekat-lekat. Di ujung lubangnya, terlihat sisa daging merah tipis, seperti bagian dari akar yang masih hidup. Ia spontan membuangnya keluar rumah. Begitu bambu itu menyentuh tanah, suara seruling berhenti. Hening. Tapi hening yang tidak wajar.
Burung pun tak berkicau. Angin seakan hilang. Nisa memeluk suaminya erat. Raga aku takut. Semalam aku mimpi. Mimpi apa? Ada perempuan datang ke sungai. Dia berdiri di antara bambu-bambu, mukanya gak kelihatan. Dia bilang, kau tebang tubuhku. Kembalikan. Raga membeku. Wajahnya pucat. Sudah, jangan pikirin mimpi. Itu cuma bayangan karena kau takut. Namun dalam hatinya, kata-kata itu terus bergema. Kembalikan tempatku. Malamnya, suasana makin aneh. Hujan rintik turun pelan, menimpa atap rumah. Raga belum bisa tidur. Dari teras, ia melihat bambu yang ia taruh semalam, yang katanya sudah mati, kini tumbuh akar di bawahnya. Akar itu menjalar ke lantai kayu, menusuk papan, dan menembus ke dalam tanah. Ia menunduk, memegangnya. Akar itu bergerak halus seperti cacing hidup, mencari arah. Raga tersentak mundur. Astagfirullah. Ia mengambil parang, hendak memotong akar itu, tapi tiba-tiba angin berhembus kencang. Lampu Petromax bergoyang, nyaris padam. Dari arah hutan bambu di tepi sungai, suara seruling itu terdengar lagi, kali ini jauh lebih jelas, seperti seseorang meniupnya di belakang telinganya. Nada itu tidak indah, tapi menjerit, memanggil. Raga menoleh ke sungai. Di antara kabut, ia melihat bayangan seseorang berdiri di antara bambu kuning. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang, mengenakan kain putih yang menempel di kulit basah. Ia seperti menatap Raga langsung. Dan entah kenapa, Raga melangkah mendekat. Seolah ditarik. Nis, jangan keluar, katanya sambil menoleh ke dalam rumah, memastikan istrinya aman. Tapi Nisa justru sudah berdiri di ambang pintu, matanya menatap kosong ke arah sungai. Dia manggil aku, suaranya lirih. Nisa, masuk, teriak Raga. Tapi saat ia berbalik lagi ke arah sungai, sosok itu sudah hilang. Hanya suara seruling yang perlahan berubah menjadi tangisan perempuan. Malam itu mereka tidak tidur. Raga duduk di depan pintu, menggenggam parang. Nisa bersembunyi di belakangnya, terus memeluk lutut. Hujan turun lagi, kali ini deras, tapi suara tangisan itu tak berhenti, seperti berasal dari bawah tanah. Dan di sela petir yang menyambar, Raga melihat, di ujung halaman rumahnya, bambu kuning itu tumbuh lagi. Cepat sekali, seolah bumi sendiri mendorongnya keluar. Batangnya basah, warnanya bercahaya samar, dan di antara ruasnya, tampak bayangan wajah perempuan tersenyum sendu. Pagi itu, hujan berhenti, tapi langit tetap kelabu. Kabut menebal di atas sungai, menutupi rumpun bambu kuning yang semalam tumbuh lagi di halaman Raga. Nisa duduk diam di dapur, matanya kosong. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak malam tadi. Raga hanya bisa memandanginya, lelah, tapi takut. Bambu itu kini menjalar dari halaman hingga ke pinggir sumur. Batangnya basah, daun-daunnya bergerak pelan padahal udara tak berangin. Raga mencoba mencabutnya, tapi akar-akarnya menembus tanah terlalu dalam, seperti urat yang menempel ke bumi. Ia mengeluh pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nisa berdiri perlahan, mengambil ember. Aku mau ke sungai. Cuci baju, katanya datar, tanpa ekspresi. Raga menoleh cepat. Enggak, kau gak boleh ke sana dulu. Sungai itu. Cuma sebentar, potong Nisa, suaranya datar tapi tegas. Aku gak akan jauh. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar. Raga ingin mencegah, tapi langkahnya tertahan. Entah kenapa, setiap kali ia mendekati rumpun bambu itu, kepalanya seperti ditusuk, sakit luar biasa. Ia hanya bisa menatap punggung Nisa yang semakin jauh, kabur ditelan kabut di tepi sungai. Sungai itu sepi. Hanya suara air yang mengalir perlahan. Nisa berjongkok di pinggir batu besar, membasuh baju dengan gerakan monoton. Airnya dingin sekali, hampir seperti es. Tapi sesuatu membuatnya menoleh ke permukaan air, dan di sana, ada bayangan. Bayangan perempuan berambut panjang, berdiri tepat di belakangnya. Rambutnya menutupi wajah, bajunya putih lusuh, sebagian terendam air. Nisa menoleh cepat, kosong.
Tak ada siapa-siapa. Hanya sungai, bambu, dan kabut tebal yang melayang di permukaan air. Ia menarik napas gemetar, menatap air lagi. Bayangan itu muncul lagi. Tapi kali ini, bayangan itu tersenyum. Senyum panjang dan tidak manusiawi. Darah Nisa serasa berhenti mengalir. Embernya terlepas ke sungai. Ia mundur, terantuk batu, lalu lari naik ke tepi jalan dengan langkah terhuyung. Di belakangnya, air sungai bergolak pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Sore harinya, Raga mendapati Nisa duduk di kamar, wajahnya pucat pasi. Aku lihat dia, di sungai. Siapa? Perempuan itu. Dia berdiri di belakangku. Tapi waktu aku menoleh, dia lenyap. Cuma bayangannya di air yang tersisa. Raga menelan ludah. Ia tahu ini sudah melewati batas wajar. Malam itu ia pergi ke rumah Pak Tirto, orang tua yang dulu sudah memperingatkannya. Rumah Pak Tirto sepi. Hanya suara jangkrik di luar dan dupa yang masih menyala di pojokan ruangan. Lelaki tua itu duduk bersila, matanya setengah terpejam. Aku tahu kau bakal datang, katanya tanpa membuka mata. Mereka sudah mulai menampakkan diri, ya? Raga terdiam. Perempuan itu, dia muncul di sungai. Nisa melihatnya. Pak Tirto membuka mata perlahan, menatapnya dengan pandangan yang berat. Itu Sumbi, dukun perempuan penjaga batas. Bambu kuning itu tubuhnya. Raga mengerutkan kening. Tubuh? Waktu penjajah datang dulu, banyak roh sungai yang ingin membalas dendam. Sumbi menanam bambu kuning untuk menyegel mereka. Tapi dia harus mengorbankan tubuhnya sendiri agar segel itu kuat. Sejak itu, arwahnya menyatu dengan bambu itu. Raga tertegun. Jadi waktu aku menebangnya, kau memotong tubuhnya sendiri. Hening. Hanya suara hujan kecil di luar yang terdengar. Pak Tirto melanjutkan, Sumbi bukan roh jahat. Tapi dia penjaga keseimbangan. Saat segelnya rusak, roh-roh sungai mulai lepas. Dan yang pertama mereka datangi, adalah orang yang membuka pintu. Raga menatap ke lantai, wajahnya pucat. Aku harus bagaimana, Pak? Tanam kembali bambu yang kau tebang. Dan jangan biarkan siapapun mendekati sungai malam ini. Karena saat bulan purnama naik, gerbang air akan terbuka. Malam datang cepat. Bulan purnama muncul samar di balik awan. Raga membawa potongan bambu yang masih tersisa ke tepi sungai. Nisa ingin ikut, tapi ia melarang. Di rumah saja. Kalau kau dengar apapun, jangan keluar, katanya tegas. Namun begitu ia melangkah keluar, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun bambu kuning bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan panjang. Raga, kembalikan. Raga menggigil. Ia menancapkan potongan bambu ke tanah di tepi sungai. Tolong, aku gak tahu. Aku cuma butuh kayu, aku gak bermaksud apa-apa. Tapi tanah di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Dari bawah air, gelembung-gelembung besar muncul. Dan di antara kabut, perlahan naik sosok perempuan itu, wajahnya kini terlihat jelas. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan di dada kirinya ada luka panjang, seperti bekas tebasan parang. Raga tertegun, lututnya lemas. Ampun, aku gak tahu. Perempuan itu mendekat, langkahnya tenang. Air di sekelilingnya berputar seperti hidup. Ia mengulurkan tangan yang basah, menyentuh pipi Raga. Tempatku, sudah kau rusak. Suaranya lirih, seperti berasal dari dalam air. Sekarang, gantinya. Seketika itu, air sungai di sekeliling mereka berubah menjadi hitam pekat, dan dari bawah permukaan, muncul tangan-tangan lain, dingin, berlendir, mencengkeram kaki Raga. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh suara seruling yang kini terdengar dari segala arah. Dan di rumah, Nisa yang menunggu mendadak mendengar suara langkah basah di depan pintu. Saat ia menoleh, pintu sudah terbuka perlahan. Angin malam berhembus pelan dari arah sungai, membawa bau anyir lumpur dan darah. Pintu rumah Raga terbuka setengah. Nisa berdiri di ambang, napasnya tercekat. Ia tidak berani keluar,
Tapi sesuatu seperti memanggilnya. Lembut, tapi menekan, seperti bisikan dari dalam dadanya sendiri. Dari luar, samar terdengar suara langkah kaki menyeret di atas tanah basah. Raga A. Suara itu lirih, serak, tapi ia tahu benar. Itu suara suaminya. Nggak mungkin. Nisa menutup mulut, menahan isak. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu petromax dan menyorot ke arah halaman. Cahaya kuning redup menembus kabut tipis. Di sana, berdiri sosok Raga, tapi tubuhnya kuyup, pakaiannya menempel di kulit, matanya kosong. Dari betis hingga dada, lumpur menutupi seperti lapisan kulit baru. Dan di bahunya, tumbuh satu ruas bambu kuning kecil, menembus keluar dari kulitnya sendiri. Nisa menjerit. Tapi suaminya tak bereaksi. Ia hanya melangkah masuk, perlahan, dengan langkah kaku seperti boneka. Setiap kali kakinya menyentuh lantai kayu, terdengar bunyi berderak pelan. Raga, bisik Nisa, gemetar. Kau kenapa? Tapi tak ada jawaban. Bambu di bahu Raga tumbuh lebih panjang, dan di ujungnya, menetes cairan merah gelap. Nisa menjerit, berlari ke belakang rumah, mencari jalan keluar. Tapi di setiap jendela, bayangan bambu-bambu kuning tampak bergerak sendiri. Daunnya bergesekan pelan, menimbulkan suara yang mirip desahan napas. Keluar dari sini, aku harus keluar, gumamnya sambil menahan tangis. Saat ia membuka pintu belakang, Pak Tirto sudah berdiri di sana. Nafasnya terengah, wajahnya tegang. Cepat, ikut aku. Tanpa sempat berpikir, Nisa mengangguk dan mengikuti lelaki tua itu melewati jalan setapak menuju rumahnya. Di belakang mereka, rumah Raga perlahan diselimuti kabut, dan dari dalam terdengar suara bambu patah, seperti daging yang disobek. Di rumah Pak Tirto, dupa menyala di setiap sudut. Bau menyan memenuhi ruangan, menusuk hidung tapi memberi rasa aman. Pak Tirto duduk bersila, membuka kitab tua dengan sampul kulit kusam. Nisa menatapnya cemas. Pak, tolong. Raga, dia bukan manusia lagi. Pak Tirto menarik napas panjang. Aku sudah duga. Segel bambu itu sudah terbuka. Roh-roh sungai sekarang bebas. Ia menatap Nisa lekat-lekat. Apa kau tahu siapa yang muncul di sungai itu? Perempuan, berambut panjang, pakai kain putih. Wajahnya pucat, dan ada luka di dadanya. Dia Sumbi, dukun penjaga desa ini. Pak Tirto membuka lembaran kitabnya. Di dalamnya ada gambar-gambar aneh, lingkaran, akar bambu, simbol air, dan matahari kecil di tengah. Dulu, waktu penjajahan, banyak orang dibunuh di sungai ini. Airnya pernah berubah merah. Sumbilah yang menenangkan arwah mereka. Tapi untuk menyegel gerbang itu, dia harus menanam dirinya sendiri. Nisa menatap bingung. Menanam dirinya sendiri? Dia menggali tanah di tepi sungai, menancapkan bambu kuning satu persatu sambil membaca doa. Tubuhnya perlahan membatu, jadi akar, jadi batang. Sejak itu, setiap bambu kuning yang tumbuh di desa ini adalah bagian dari dirinya. Nisa menutup mulut, air matanya menetes. Jadi waktu Raga menebangnya, dia memotong tubuh Sumbi. Dan segel itu retak. Sekarang roh-roh air mulai mencari jalan keluar. Suara gemuruh kecil terdengar dari luar rumah. Dinding bergetar pelan, seperti digaruk sesuatu dari luar. Pak Tirto berdiri, memegang tongkat kayu tua. Mereka sudah mulai datang. Tapi kita masih punya waktu sedikit. Ia menatap Nisa, suaranya rendah dan berat. Kau masih punya sesuatu dari Raga? Rambut, pakaian, apapun yang pernah dia pakai sebelum bambu itu ditebang. Nisa buru-buru membuka kain yang menutupi kepalanya, mengeluarkan gelang kecil dari rotan. Ini, milik Raga. Dia selalu pakai ini sejak kami menikah. Pak Tirto menerima gelang itu, meletakkannya di tengah dupa. Ia mulai membaca mantra, suaranya bergetar, cepat, seperti gumaman air yang mengalir mundur. Tiba-tiba angin dari luar meniup kuat, menumbangkan beberapa dupa. Api kecil menjalar di lantai, tapi tak sempat membesar, karena dari jendela, bayangan Raga muncul.
Wajahnya kini setengah tertutup kulit bambu, matanya tak berkelopak. Ia menatap langsung ke arah mereka. Suara seruling kembali terdengar, tapi kali ini, keluar dari dadanya sendiri. Nisa menjerit dan berlari memeluk Pak Tirto. "Pak, dia bukan Raga lagi. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Tirto menatap tajam ke arah bayangan itu. Itu bukan dia. Itu tubuhnya yang sudah diambil alih. Raga sedang ditarik ke dunia bawah air. Dunia bawah air. Tempat roh Sumbi menyegel ribuan arwah lama. Dan sekarang, mereka haus darah manusia untuk kembali. Tanah di bawah rumah berguncang. Dari celah papan lantai, air mulai merembes, tapi airnya hitam pekat, berbau anyir. Pak Tirto berteriak, "Kita harus ke sungai sekarang. Kalau tidak, segelnya benar-benar terbuka." Nisa ragu, tapi mengikuti. Mereka berlari menembus kabut, menuruni jalan becek menuju sungai. Dari jauh, rumpun bambu kuning tampak bergetar liar, batangnya saling memukul seperti sedang berperang melawan angin. Dan di tengahnya, sosok perempuan berambut panjang berdiri. Tapi kali ini, wajahnya tidak menyeramkan, ia menangis, menatap ke arah mereka dengan mata sedih, seperti minta tolong. "Dia, Sumbi," bisik Pak Tirto. "Tapi kalau kau lihat dia menangis, artinya segelnya sudah hampir hilang. Dunia roh akan terbuka malam ini." Nisa menggenggam tangan Pak Tirto erat-erat. "Kalau begitu, apa masih ada cara menyelamatkan Raga?" Lelaki tua itu menatap bambu-bambu yang bergoyang, lalu berkata pelan, "Ada. Tapi kau harus rela kehilangan sesuatu yang lebih besar." Kabut di tepi sungai makin tebal, menghalangi pandangan mereka lebih dari 10 langkah. Suara air beriak pelan, tapi di selaria itu, ada sesuatu yang lain, seperti erangan banyak orang dari bawah permukaan. Nisa menggenggam tangan Pak Tirto erat-erat. "Apa mereka, arwah yang kau bilang tadi?" Pak Tirto hanya mengangguk tanpa menjawab. Matanya terpaku pada rumpun bambu kuning di depan. Cahaya samar berdenyut dari batang-batangnya, seperti nadi yang bergetar di bawah kulit bumi. Sosok Sumbi masih berdiri di sana. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah. Ia menatap Nisa dengan tatapan sendu. Lalu, dengan suara yang nyaris seperti desahan angin, ia berkata, "Dia sudah menebas tubuhku, tapi masih ada jalan untuk mengembalikannya, jika kau mau membayar harga yang sama." Nisa melangkah maju, tubuhnya gemetar. "Harga apa, Nyai?" Darah dari yang kau cintai." Pak Tirto berteriak, "Jangan dengarkan dia. Itu bukan Sumbi yang asli. Itu roh yang memanfaatkan bentuknya." Tapi Sumbi menatapnya tajam, dan dalam sekejap, suara seruling terdengar dari segala arah. Batang-batang bambu bergetar bersamaan. Akar-akar muncul dari tanah, melilit kaki Pak Tirto hingga ia tersungkur. "Lari, Nisa. Sekarang," teriaknya. Tapi Nisa tak bisa bergerak. Di tengah kabut, ia melihat Raga berdiri di antara rumpun bambu, tubuhnya setengah tenggelam dalam air hitam. Matanya kini terlihat hidup, meski sedih dan penuh rasa bersalah. "Nisa," panggilnya pelan. "Aku nggak bisa keluar." "Raga." Nisa melangkah ke depan, tapi akar-akar basah menyentuh kakinya, menahan langkah. "Tunggu. Aku datang." Pak Tirto berusaha memotong akar dengan parang kecil, tapi setiap potongan tumbuh lagi, lebih kuat, lebih keras. Dari langit, petir menyambar, menampakkan sekejap wajah-wajah samar di balik kabut. Puluhan, mungkin ratusan, menatap mereka dari bawah air. Gerbangnya terbuka, gumam Pak Tirto lemah. Sumbi mengangkat tangannya perlahan. Dari dadanya, muncul cahaya keemasan berbentuk lingkaran, dan air di sekelilingnya mulai berputar membentuk pusaran. Rumpun bambu bergoyang liar, daunnya beterbangan, lalu satu persatu batangnya patah, membentuk lingkaran besar di tengah sungai. Dari dalam pusaran itu, keluar suara-suara tangis, jeritan, dan tawa bersamaan, seperti ratusan jiwa yang baru dibebaskan setelah sekian lama terkubur. Nisa menutup telinganya, tapi suara itu masuk ke dalam kepalanya. "Aku bisa menolongmu," bisik suara Sumbi di telinganya tanpa membuka mulut. "Kau hanya perlu menyerahkan namamu. Setelah itu,
Raga akan bebas. Namaku? Tanya Nisa terengah. Ya, namamu akan mengikat segel baru. Tapi tubuhmu tidak akan kembali lagi. Pak Tirto berteriak dari kejauhan. Jangan. Kalau kau menyerahkan nama, rohmu yang akan ditanam jadi bambu berikutnya. Namun suara Raga tiba-tiba terdengar lagi, lembut tapi hancur. Nisa, aku capek, aku kedinginan, tolong aku. Air matanya jatuh. Ia menatap wajah Raga yang tenggelam semakin dalam, dan pada saat itu, cinta dan ketakutan bercampur jadi satu. Ia melangkah ke depan, satu langkah demi satu, meski akar-akar menahan kakinya. Nisa, jangan, teriak Pak Tirto. Tapi ia tak mendengar lagi. Dalam hatinya hanya ada satu hal, menyelamatkan suaminya, apapun harganya. Ketika kakinya menyentuh air, hawa dingin langsung merambat hingga tulang. Tapi di saat yang sama, bayangan Raga tampak lebih jelas. Ia mengulurkan tangan. Cepat. Nisa menatapnya, lalu menatap Sumbi. Kalau aku menyerahkan nama, kau janji, dia bebas. Sumbi menunduk pelan. Aku janji. Aku hanya butuh satu jiwa untuk menutup pintu ini lagi. Nisa memejamkan mata. Kalau begitu, ambil namaku. Cahaya keemasan dari dada Sumbi memancar, menyelimuti tubuh Nisa. Pak Tirto berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh air dan angin. Cahaya itu makin terang, lalu tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada suara seruling. Tidak ada jeritan. Tidak ada pusaran. Yang tersisa hanya sungai yang kembali tenang, dan sebatang bambu kuning baru tumbuh di tepi air. Masih basah, daunnya bergetar lembut. Pak Tirto berlutut di tanah, menatap bambu itu dengan mata berkaca. Dia sudah jadi bagian dari segel baru. Lalu dari balik kabut, Raga muncul. Tubuhnya bersih, matanya hidup lagi. Ia menatap sekeliling, bingung. Pak, Nisa di mana? Pak Tirto tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk, dan dari arah sungai, terdengar lirih suara lembut perempuan bersenandung. Lagu yang dulu sering Nisa nyanyikan sebelum tidur. Malam itu, desa kembali tenang. Tak ada lagi suara seruling, tak ada lagi bambu bergerak sendiri. Tapi setiap kali angin bertiup dari arah sungai, daun bambu kuning itu berdesir pelan, seperti menyebut sebuah nama. Nama yang tidak boleh diucapkan lagi. Pagi datang perlahan di desa Sembada. Kabut tipis masih menggantung di atas sungai, tapi kini airnya tampak jernih, seolah kejadian semalam hanya mimpi buruk yang terlalu nyata. Burung-burung kembali berkicau di atas batang bambu, dan sinar matahari menembus sela dedaunan, menimbulkan pantulan keemasan di permukaan air. Raga berdiri di tepi sungai, menatap rumpun bambu kuning yang berderet rapi di seberang. Di antara semuanya, ada satu batang yang tampak paling muda. Daunnya hijau segar, dan batangnya sedikit condong ke arah air. Ia tahu, tanpa perlu diberitahu siapapun, itu Nisa. Ia berjalan perlahan mendekati batang bambu itu. Tangan kirinya gemetar ketika menyentuh kulitnya yang halus dan dingin. Nis, bisiknya pelan. Kau di sana, ya? Angin berhembus lembut, daun bambu bergesekan pelan, kres, kres. Seperti jawaban lembut yang tak terdengar oleh telinga manusia. Pak Tirto datang membawa dupa dan kendi kecil berisi air. Ia menunduk hormat di hadapan bambu kuning itu, lalu menatap Raga dengan wajah lelah. Dia sudah menutup gerbang itu, nak, tapi segelnya harus dijaga. Kalau ada satu saja batang bambu yang ditebang lagi, semua akan terulang. Raga mengangguk lemah. Saya janji, Pak, nggak akan ada yang sentuh ini lagi. Janji manusia bisa patah, tapi janji dengan roh akan menuntut balasan kalau dilanggar. Suara air sungai mengalir tenang, tapi di sela-ria kecil, Raga mendengar samar sesuatu seperti nyanyian. Lagu yang dulu dinyanyikan Nisa ketika memasak. Lembut, manis, tapi kali ini terdengar jauh, seperti datang dari balik dunia. Dia masih di sana, kan, Pak? Pak Tirto menatapnya lama. Roh Nisa sudah jadi bagian dari penjaga. Dia bukan manusia lagi, tapi juga bukan arwah gentayangan. Kalau desa ini tenang, dia pun tenang. Jadi, saya nggak akan bisa ketemu dia lagi. Lelaki tua itu tersenyum tipis.
Bisa. Tapi bukan di dunia ini. Hari berganti minggu. Desa Sembada kembali hidup seperti biasa, seolah semua orang sepakat untuk melupakan malam itu. Raga tak pernah pergi jauh dari sungai. Ia membangun gubuk kecil di tepiannya, menyalakan dupa setiap sore, dan berbicara pada bambu kuning itu seolah berbicara pada istrinya. Suatu malam, saat hujan turun ringan, seorang anak kecil datang membawa sesuatu. "Paman Raga, ini dari sawah. Tadi aku nemu ini di antara tanah." Anak itu menyerahkan benda kecil, sebuah gelang rotan yang sudah kering, tapi masih utuh. Raga terdiam lama. Ia tahu, itu gelang yang pernah ia pakai, yang dulu diambil Pak Tirto untuk ritual. Tapi ada yang aneh. Pada gelang itu sekarang, terdapat satu ruas kecil bambu kuning menempel di sisinya. "Siapa yang suruh kamu ambil ini?" tanya Raga perlahan. "Gak ada, Paman. Tapi tadi ada suara perempuan nyanyi di sawah. Cantik sekali," katanya, "aku harus kasih ini ke kamu." Raga pucat seketika. Ia berlari keluar, menatap arah sungai. Di bawah hujan yang makin deras, kabut perlahan muncul kembali. Dan di balik kabut itu, samar terlihat sosok perempuan berdiri di tepi air. Rambutnya panjang, gaunnya putih basah menempel di kulitnya, dan wajahnya, wajah Nisa, tapi matanya memantulkan cahaya emas. "Nisa?" Suaranya bergetar. Sosok itu tersenyum. "Jaga segelnya, Raga. Kalau gerbang itu terbuka lagi, aku tidak bisa menahannya seorang diri." Lalu tubuhnya perlahan menghilang, bersama suara air yang makin deras. Raga jatuh berlutut di tanah. Hujan menutupi wajahnya, entah air atau air mata. Tapi di antara semua kesedihan itu, ada satu hal yang tak ia sadari. Di ujung rumpun bambu, satu batang baru mulai tumbuh. Warnanya lebih pucat dari yang lain, dan di ujungnya, terikat rambut hitam panjang yang terayun tertiup angin. Beberapa tahun kemudian, anak-anak desa sering dilarang bermain di sekitar sungai. Tapi larangan itu tak selalu dipatuhi. Ada cerita yang beredar di antara mereka. Setiap malam Jumat, dari arah sungai akan terdengar suara seruling pelan, bukan menyeramkan, malah indah, menenangkan. Tapi siapapun yang mencoba mendekat untuk melihat sumber suara itu, tidak pernah kembali. Konon, di bawah air sungai itu sekarang tumbuh akar bambu yang menyala dalam gelap, membentuk jalur seperti nadi emas di dasar sungai. Dan kadang, kalau seseorang benar-benar berniat mendengarkan, mereka akan mendengar bisikan halus di sela hembusan angin malam. "Jangan tebang bambu kuning, jangan ulangi kesalahan itu." Raga hidup sampai tua, menjaga bambu-bambu itu sendirian. Saat ia meninggal, tubuhnya dikubur tepat di samping batang tempat Nisa dulu bersemayam. Sejak hari itu, bambu kuning di tempat itu tak pernah bertambah lagi, tapi tak pernah mati juga. Dan kadang, ketika bulan purnama muncul di atas sungai, dua bayangan terlihat berdiri berdampingan di antara kabut. Seorang lelaki dan seorang perempuan, menatap desa yang mereka jaga bersama. Namun konon, tahun-tahun berikutnya, bambu kuning mulai tumbuh di tempat lain, di desa-desa tetangga, di tepi sungai yang dulu tak pernah disinggahi. Dan di setiap tempat bambu itu tumbuh, selalu ada satu hal yang sama. Suara seruling yang terdengar dari arah air, mengalun lembut, seolah menandakan. Gerbang yang dulu ditutup, perlahan mulai terbuka lagi. Sebagai bentuk terima kasihku buat kalian semua yang selalu setia nonton dan ninggalin komentar di setiap videoku. Aku mau ngadain giveaway voucher senilai Rp250.000 untuk 5 orang pendukung setia. Pemenang bakal diumumin pas channel ini nyentuh 1000 subscriber. Mungkin voucher ini nggak seberapa, tapi buatku, setiap dukungan, masukan, ataupun hujatan dari kalian itu sangat berarti bagiku untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih udah nemenin perjalanan channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian semua selalu jadi bagian dari setiap cerita yang akan datang.